Saya ingin menegaskan kembali pernyataan Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan di 28 Januari yang lalu agar orang-orang yang punya kewenangan, punya jabatan di negeri ini tidak mudah bicara dan mudah melupakan apa yang sudah disampaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa azkuruhu wa astaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita patut ikut berbelasungkawa karena baru saja kita mendengar kabar yang semestinya kabar-kabar seperti ini tidak perlu kita dengar lagi, apalagi sudah ada komitmen dari pejabat tinggi negara ini yang punya wewenang di bidang masalah hukum, politik, dan keamanan, bahwa ada upaya-upaya strategi-strategi yang telah ditempuh oleh pemerintah, oleh negara, sehingga korban-korban atas keganasan teroris OPM ini bisa dihindarkan dari masyarakat sipil. Namun faktanya hari ini kembali teroris OPM telah melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar merealisir apa yang disebut dengan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana tindakan itu benar-benar digunakan dengan kekerasan, bukan ancaman lagi, benar-benar dengan kekerasan, benar-benar telah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan korban jiwa. Dan yang paling penting, motif daripada tindakan-tindakan itu jelas motif politik. Ya, ini keinginan daripada orang-orang yang menamakan dirinya sebagai organisasi Papua Merdeka ini ingin keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Namun sampai hari ini saya juga belum pernah mendengar entah pejabat, entah partai, entah anggota DPR, entah ormas yang ngaku paling Pancasila, paling NKRI bersuara tentang hal ini, atau bahkan bisa mengirim anggotanya yang gagah-gagah itu ke Papua. Tapi kita bisa insyafi karena mereka bukan organ negara dan telah berdalih bahwa itu tugas negara, karenanya mereka tidak mengirimkan anggotanya ke Papua. Karena itu kita fokus memberikan pandangan-pandangan kita, satu pandangan yang mengkritik kebijakan negara yang tidak tegas. Tidak ada parameter yang terukur sehingga kita bisa menilai apakah program-program penanganan masalah OPM ini bisa ya sampai pada tujuannya atau sekedar dalih-dalih yang diulang-ulang. Misalnya ketika beberapa waktu yang lalu ada 3 anggota TNI meninggal dunia oleh serbuan OPM, serangan OPM, Menko Polhukam, Saudara Mahfud MD berdalih itu karena strategi yang diambil oleh TNI hari ini adalah strategi defensif. Sehingga patut disyukuri korbannya hanya anggota TNI, tidak ada masyarakat sipil. Tapi hari ini, apakah ini yang dimaksud dengan strategi defensif? 8 orang warga negara Indonesia yang menurut konstitusi kita, negara punya kewajiban menjaga ya setiap jengkal tanah kita dan setiap tetes darah dari seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin memulainya dari tanggal 28 Januari 2022 yang lalu. Sekira 2 bulan yang lalu lah. Saat itu teroris OPM menyerang anggota TNI, bapak-bapak prajurit kebanggaan kita. Dan saat itu ada 3 korban meninggal dunia, gugur oleh serangan organisasi OPM yang teroris ini. Yang pertama ada Serda Rizal, Sersan 2 Rizal. Yang kedua ada Pratu Baraza, prajurit 1 Baraza. Dan yang ketiga ada Pratu Rahman Tomi Lawan. Dan saat itulah kita dengar untuk yang pertama kalinya Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Saudara Mahfud MD menyatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi defensif yang diambil TNI sehingga dapat menghindari korban sipil. Tetapi Menko Polhukam tidak bicara tentang bagaimana nasib 3 prajurit kita ini, apakah akan menuntut balas atau ada serangkaian tindakan-tindakan balasan. Dan saat itu Kasat juga ketika diminta untuk
mengambil tindakan terhadap hal ini, Kasat menyampaikan, Saudara Dudung Abdurrahman, ini merupakan kewenangan Panglima. Jadi kadang-kadang kita mendengar statement dari pejabat resmi negara yang punya urusan di dalam bidang ini, dalam menangani separatisme OPM di Papua, tidak bicara jujur tentang ketidakmampuannya menangani masalah ini, atau setidak-tidaknya jujur untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat, tapi justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi, tapi lebih kepada apologi. Maka saya sudah pernah menulis bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Mahfud MD bukanlah strategi defensif dari TNI, tapi itu bisa kita pahami sebagai strategi defensif apologetik dari seorang Mahfud MD. Yang kedua, saya ingin bicara sampai di mana sih batas kekejian terorisme OPM ini, dan kenapa sampai hari ini organisasi ini tidak dilabeli teroris. Beda jauh dengan Jamaah Islamiyah. Sampai hari ini saya tidak tahu mana korban dari Jamaah Islamiyah yang sampai hari ini dinarasikan seperti hantu yang luar biasa menakutkan. Sehingga sejumlah ulama-ulama kita ditangkap-tangkapi walaupun mereka melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ditangkap hanya dengan dalih terkait Jamaah Islamiyah. Tapi OPM ini jelas-jelas ada bekasnya, ada kejahatannya. Jadi di sepanjang 2021 saya sudah catat berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, sepanjang 2021 KKB, nah ini mereka hanya dilabeli dengan sebutan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tapi kita sebut saja ini teroris OPM. Ketika kita menyebut teroris OPM, ini bukan ditujukan kepada rakyat Papua, karena itu dalih dari Densus 88 yang tidak boleh menyebut ya OPM sebagai teroris itu keliru, karena yang kita sebut teroris bukan rakyat Papua, tapi organisasi yang menginginkan Papua merdeka yang melakukan tindakan makar dengan menggunakan teror, ancaman, bahkan pembunuhan. Jadi sepanjang 2021 teroris OPM telah melakukan teror sebanyak 92 kali. Saya mau tanya, sepanjang 92 kali itu adakah ya serangan yang dilakukan oleh TNI sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD yang telah mengubah strateginya menjadi defensif? Tidak ada. Kecuali sepanjang 2001 TNI selalu menyerang OPM dan korban EPM itu banyak ya, bersimbah darah. Kemudian OPM membalas dendam kepada TNI kita, kemudian TNI kita banyak menjadi korban. Lalu Mahfud MD menyatakan mengubah strategi dari ofensif menjadi defensif untuk menghindari korban sipil, masuk akal. Tapi faktanya sepanjang 2021 tidak ada korban di OPM. Yang ada serangan terkait OPM kepada kita itu 92 kali. Dan korbannya bukannya sipil, tapi termasuk TNI dan Polri. Ini berdasarkan keterangan dari Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Vairi, teror OPM itu terjadi di 5 wilayah sepanjang 2021. Yang pertama di Kabupaten Yahukimo, yang kedua di Pegunungan Bintang, yang ketiga di Intan Jaya, yang keempat di Puncak, dan yang kelima di Kabupaten Nduga. Saya ingin sampaikan ini, apakah angka-angka ini belum cukup bagi seorang menteri di bidang politik hukum dan keamanan atau seorang kasat untuk melakukan tindakan yang lebih terukur, yang lebih tegas, yang lebih memberikan dampak defensif, dampak preventif, agar tidak ada lagi tentara-tentara kita yang menjadi korban, agar tidak ada lagi anggota polisi dari negara kita yang jadi korban, dan yang lebih utama agar tidak ada rakyat lagi meskipun hanya satu nyawa yang menjadi korban terorisme dari OPM. Jadi sepanjang 2021 TNI itu ada 11 anggota TNI yang meninggal dunia. Kemudian 19 orang luka-luka. Dari Polri ada 4 yang meninggal dunia dan 3 luka. Dan dari sipil ini yang paling banyak, 19 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka. Termasuk yang menjadi korban adalah Kabinda Papua, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, yakni Maijen Anumerta TNI I Gusti Dani Nugraha. Apa harus menunggu
anggota TNI yang pangkatnya lebih tinggi atau menunggu kasatnya jadi korban OPM dulu gitu, baru ada tindakan nyata terhadap separatisme Papua gitu. Subhanallah. Apakah nyawa-nyawa prajurit TNI, anggota polisi, bahkan sipil yang kemarin 8 orang itu tidak cukup bagi negara untuk mengambil tindakan tegas pada OPM? Atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rejim ini, ketidakberdayaan rejim ini, dan konfirmasi bahwa rejim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini. Takbir. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menegaskan kembali pernyataan Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan di 28 Januari yang lalu, agar orang-orang yang punya kewenangan, punya jabatan di negeri ini tidak mudah bicara dan mudah melupakan apa yang sudah disampaikannya, dan agar ada keseriusan dari siapapun yang menjadi pejabat pemangku kepentingan di negeri ini untuk benar-benar ya hati-hati ngurusi rakyat, hati-hati dengan jabatannya, tanggung jawab dengan jabatannya. Kami rakyat ini menggaji Anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan, bukan hanya untuk menyampaikan dalih, bukan hanya untuk berapologi, tapi untuk bekerja bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman apapun, termasuk dari teroris OPM. Kalau 28 Januari 3 TNI itulah gugur, Saudara Rizal, Pratu Baraza, Pratu Rahmanto Wilawa, kemudian dianggap oleh Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu adalah bagian dari strategi defensif sehingga tidak ada korban sipil. Tapi di 2 Maret 8 karyawan dari PT Palapa Timur Telematika, ini PT PTF ini rekanan dari PT Telkom, sedang bekerja untuk memperbaiki tower receiver dari sinyal Telkom gitu. Ini sudah menjadi korban. Kejadian itu terjadi di Kampung Kago, di distrik Ilaga, Puncak, Papua. Dan sudah diakui terbuka bahwa pelakunya adalah TPNBP yang di bawah pimpinan Gen Goliat. Dan mereka luar biasa ya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ini. Mereka mengklaim bertanggung jawab dan bahkan mengatakan ini daerah perang, sipil tidak boleh masuk di situ. Kalau ada sipil masuk di situ, udah menjadi resiko bagi sipil untuk menjadi korban. Luar biasa, berarti mereka melegitimasi status perang yang mereka buat untuk membatai rakyat sipil. Pertanyaannya, apa jawaban mereka yang punya otoritas di negeri ini terhadap statement resmi dari TPNBP? Apa cuma mau ngajak nyanyi-nyanyi? Ayo ngopi, ayo ngopi, ayo ngopi. Dan saya mau tanya Menko Polhukam Mahfud MD, mau pakai teori apa lagi Anda sebagai profesor? Mau bilang ini strategi defensif lagi atau defensif apologetik? Jangan sampai nyawa rakyat itu tidak diangkat. Anda cuma bicara, tapi rakyat menjadi korban. Kasat hanya menyatakan ini itu, tapi prajurit Anda di Medan Tempur sudah menjadi korban. Kalau ini masih terus begini dan diulang-ulang, Masya Allah, kasihan sekali rakyat di negeri ini punya pemimpin seperti itu. Menderita sekali rakyat di negeri ini punya orang-orang yang diberi kewenangan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, tapi tidak bertindak maksimal untuk menjaga setiap tetes darah dari rakyat Indonesia. Saya mau tanya, di mana tanggung jawab negara? Di mana tanggung jawab presiden selaku panglima tertinggi yang punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa? Ini isunya bukan isu remeh-temeh. Kalau ustadz kita ceramah dikit-dikit radikal. Ada grup WhatsApp aja diawasi, nggak boleh ngomong ini itu. Ibu-ibu pengajian saja nggak boleh undang ceramah radikal. Ini sudah benar-benar menimbulkan korban. Dan apa instruksi Anda selaku panglima tertinggi dari militer negara Indonesia untuk menghadapi masalah ini? Jangan malah minta tunda pemilu. Semestinya justru mundur lebih cepat itu lebih baik. Itu namanya kalau punya tanggung jawab, punya wibawa, punya harga diri, punya sikap negarawan. Mengakui mengisapi tidak mampu memimpin negeri, mundur.
Tapi saya masih menunggu Panglima tertinggi, pucuk pimpinan militer di negeri ini, yaitu Saudara Presiden Joko Widodo. Saya tunggu apa tindakan Anda terhadap rakyat Anda, 8 orang ini yang meninggal. Dan ini bagian dari tanggung jawab sumpah Anda sebagai Presiden untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, yang itu merupakan amanat dari konstitusi, di mana sumpah jabatan Anda di pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Anda bersumpah untuk menjalankan konstitusi dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin dan segenap saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bicara ancaman Papua itu apa. Jangan sampai masalahnya apa kemudian ditangkapi ulama kita dengan dalih radikal-radikal. Ulama hanya berceramah, hanya mengajarkan agama di tengah-tengah umat, hanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ditangkapi dalihnya teroris terkait ini itu. Saya mau bicara di Papua itu memang ada ancaman disintegrasi itu melalui 2 modus. Pertama, gerakan yang berbasis fisik dan militer. Ini yang dilakukan oleh TPNBP OPM. Ini gerakannya fisik dan militer. Jadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Barat Papua, West Papua tadi, OPM, Organisasi Papua Merdeka, gerakannya adalah fisik, militer. Memprovokasi, nantang perang, TNI ditantang perang. Konon Banser juga ditantang perang itu katanya. Nggak tahu apakah Banser mau menerima tantangan perang dari OPM. Berani nggak Bansernya? Yang ini basis gerakan mereka di backup oleh Amerika. Kenapa demikian? Setiap mereka dilawan oleh tentara kita, Amerika yang teriak-teriak, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Jadi saya kasihan pada prajurit kita di depan itu. Dia tegas nanti ditegur atasannya karena melanggar HAM dan itu memang ancaman dari Amerika. Dia nggak tegas, dia menjadi korban. Sementara pucuk pimpinannya tidak mengambil sikap yang tegas. Mohon maaf, ini kalau ada instruksi yang tegas, selesai cepat masalah UPM ini. Nggak banyak, nggak itu TNPB itu. Militer kita kuat. Tapi karena berada di bawah kendali otoritas yang lemah, yang tidak berani berteriak lantar terhadap Amerika, jadi ya jadi lemah. Bukti konkretnya sangat gampang. Yang merampok Papua itu bukan Indonesia. Yang merampok itu Amerika melalui PT Freeport. Belum pernah OPM ini berdiri sampai hari ini Freeport itu diserang oleh OPM. Kenapa? Karena Freeport milik Amerika. Tidak mungkin OPM yang di backup oleh Amerika ya mengganggu kepentingan Amerika. Maka yang dibenturkan itu dengan tentara. Jadi yang backup OPM itu satu adalah Amerika. Yang kedua oknum aparat. Sudah banyak kasus suplai senjata OPM ini dari aparat sendiri, terutama dari aparat oknum kepolisian. Berapa kali ada kasus. Kan sederhana, ini sudah terbaca. Kalau sudah demikian sebenarnya jelas kalau dalam Islam Amerika itu statusnya muharriban fi'lan. Putus hubungan, usir diplomatiknya karena dia sudah benar-benar merongrong negara kita, menjajah negara kita. Tapi ya lagi-lagi karena kita dikuasai oleh ideologi kapitalisme, kita tidak memiliki kemampuan karena dicengkeram oleh rezim kapitalisme ini. Jangankan mau berteriak soal itu gitu loh. Soal yang lebih sepele dari itu saja nggak berani gitu loh. Dan keberanian itu butuh sakofah, butuh keyakinan. Tidak mungkin keberanian itu hadir bagi orang-orang yang menjadi antek. Ya tidak bisa merdeka dalam memimpin. Jadi yang pertama ancaman di Papua adalah gerakan separatis yang berasal dari gerakan fisik, yakni TPNBP OPM ini, yang di belakang OPM ada Amerika. Yang kedua ada gerakan politik, bukan fisik, tapi gerakan politik yang memang juga ingin memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Ini organisasinya namanya ULMWP. United Liberation Movement West Papua. Ini pimpinan dari Benny Wenda. Kalau OPM didukung Amerika, Benny Wenda ini didukung Inggris. Inggris Amerika itu sama-sama penjajah, negara agresor, negara kapitalis. Cuman bedanya Inggris sekarang nggak sehebat dulu. Kalau dulu punya kekuatan, maka dia bisa tampil di depan. Kalau sekarang dia nginduk sama Amerika. Amerika jajah di mana, Inggris ngikut di belakangnya. Nah, Inggris nanti minta bagian dari
Amerika gonimahnya. Jadi kalau nanti OPM berhasil memisahkan, maka Inggris punya kepentingan melalui ULMWP Beniwenda itu untuk masuk ke tampuk kekuasaan. Sehingga Papua Barat nanti kalau bisa merdeka, itu bukan gonimah Amerika sendiri, tapi juga ada peran Inggris. Nanti Inggris minta jatah bagian gonimah dari Amerika. Ini yang terjadi di seluruh negeri kamu. Seperti ketika Irak diinvasi oleh Amerika dengan dalih senjata pemusnah massal yang tidak ditemukan sampai hari ini. Saat itu Inggris bonceng. Kenapa? Inggris nggak kebagian gonimah. Walaupun di sisi yang lain Inggris memprovokasi negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman. Untuk apa? Untuk membongkar motif di balik invasi itu adalah bukan untuk mencari pemusnah massal, bukan menghormati hukum internasional, karena saat itu Amerika menginvasi Irak tanpa ada resolusi dari PBB. Artinya Amerika memang sudah membangun strategi akan menginvasi menduduki Irak dengan atau tanpa resolusi PBB. Tapi Inggris tetap ikut. Kenapa? Khawatir nggak kebagian gonimah. Karena Inggris memahami dirinya tidak sekuat dulu sebagaimana Imperium Inggris Raya yang bisa menjajah negeri kaum muslim di mana, tapi mereka tetap punya watak imperialis. Maka Inggris sekarang lebih menggunakan pendekatan intelektual dengan menaruh agen-agen mereka, gerakan-gerakan politik di seluruh dunia. Itu ada peran Inggris. Makanya kalau Inggris itu filmnya terkenal 007 James Bond. Kalau Amerika terkenal Rambo. Rambo perang langsung hajar aja. Kalau James Bond enggak. Otak, intelektual. Tapi kedua negara ini kafir imperialis baik Amerika ataupun Inggris ini ada di balik muhariban fi'lan. Ya, dia statusnya muhariban fi'lan dan ada di balik gonjang-ganjing yang ada di Papua. Dua negara ini. Australia hanya nempel-nempel saja dan dia akan bagian gonimah kalau ini jadi keluar. Dan saya perlu mengingatkan kepada saudara-saudara saya rakyat Papua, bukan UPM-nya. Jadi jangan samakan dengan Kasat Dudung ya. Nanti salah persepsi. Bahwa ketika Papua lepas bukan berarti Anda akan sejahtera sepanjang di negeri Papua itu tidak diterapkan syariat Islam. Kalau yang diterapkan adalah kapitalisme liberal. Nanti yang akan untung beliau itu Amerika. Kenapa? Amerika akan mudah mengendalikan Papua jika dia berpisah dengan Indonesia. Ibaratnya mau nyuap, kalau sekarang harus menyuap dengan pejabat Jakarta, harga pejabat Jakarta itu suapannya tinggi. Kalau sudah pisah cukup suap pejabat di daerah dan harganya tentu lebih murah. Karena dia tidak ada perangkat militer, jadi lebih lemah. Bukti konkretnya adalah Timur Timur. Setelah berpisah, apa yang terjadi di Timur Timur? Menderita. Dan dulu yang melakukan gerakan pemisahan jelas Amerika yang menggunakan kekuatan PBB yang memang sudah ada di tangan Amerika saat itu menggunakan strategi jajak pendapat atau melakukan referendum yang hasilnya sebenarnya sudah diketahui. Cuman kita tahu lah kalau bangsa tidak merdeka, tidak mandiri, kedaulatannya ada di bawah kendali bangsa lain, sudah pasti akan dikuasai. Saya ingin masuk lagi kepada biang kerok di Papua itu, termasuk di negeri ini apa sih? Biang keroknya adalah ideologi kapitalisme. Ini yang menyebabkan kekisruhan di Papua dan juga di negeri kita seluruhnya dan juga dunia. Sesungguhnya yang membuat rakyat Papua dan rakyat negeri ini menderita adalah ideologi kapitalisme yang melakukan penjajahan, eksploitasi alam dengan kerakusannya, ya, mengeksploitasi dunia hanya untuk kepentingan para kapitalis. Dan ingat, Amerika masih punya visi untuk mentimor lestekan Papua. Hati-hati. Dan memang kondisi seperti ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemimpin yang tidak punya kapasitas, tidak punya keberanian, karena semua punya resiko. Dan juga tidak bisa dilakukan kalau kita menggunakan sistem yang menginduk kepada sistem sekuler kapitalismenya Amerika. Mereka akan mengeluarkan jurus lama, divide et impera, kepada rakyat Papua, diprovokasi. Udah Papua, Anda punya bangsa sendiri, ras Anda beda dengan Indonesia, jangan mau gabung, ngapain mau diatur orang-orang Jawa begitu. Kepada orang Jakarta juga diprovokasi, ya, ngapain ngurusi Papua, udah jauh, capek begitu, udah lepas aja. Dan ini akan terjadi kalau ini terus dibiarkan perpecahan.
Jangankan mengurusi Papua, kadang-kadang mengurusi ya cebong kampret aja nggak bisa jadi satu. Ini lemahnya negara kita. Ya. Dan imperialisme kapitalisme itulah sebenarnya membuat menderita bangsa kita, karena imperialisme itulah yang membuat kekayaan alam di Papua, Freeport, yang luar biasa, itu tidak dinikmati rakyat kita. Nah makanya nanti ada Ustadz Tatang yang bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang bagaimana sih distribusi harta di tengah manusia, bagaimana membagi kepemilikan sehingga tidak ada eksploitasi alam untuk kepentingan segelintir orang, swasta asing atau asing, tapi ada aturan hukum Islam. Dan kalau kita terapkan hukum Islam atau syariat Islam itu, insya Allah negeri ini menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang paling penting adalah tindakan tegas terukur seperti apa. Syariat Islam itu sudah sempurna. Nanti Ustadz Mikdad akan menjelaskan fikihnya, bagaimana menangani orang-orang yang memberontak seperti di OPM ini. Dan yang paling penting adalah dari kasus OPM ini kita tahu sesungguhnya narasi war on terorisme itu hanyalah dalih untuk memenerangi umat Islam. Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah tidak pernah melakukan teror, tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh organisasi OPM ini. Tapi beliau ditangkap, dinarasikan menjadi teroris hanya karena dengan dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah. Sementara belum ada satupun kabar yang ditimbulkan oleh JI, teror apa, orang mana yang dibunuh, belum ada sampai sekarang. Bahkan tidak ada. Tapi OPM nih, tadi datanya di tahun 2021 itu totalnya ada 92 kali serangan, yang kemudian dari TNI 11 meninggal, 19 luka-luka, dari Polri 4 meninggal, 3 luka-luka, dari sipil 19 meninggal, 11 luka-luka. Kenapa? Densus 88 tidak datang saja Pak Densus ke Papua. Tangkap semua anggota OPM itu, jelas itu teroris. Itu kalau mau jadi bukti bahwa Anda benar-benar memerangi terorisme. Tapi kalau Densus 88 hanya menangkap ulama, terakhir di daerah Bengkulu, anggota PW Muhammadiyah juga diciduk oleh Densus 88, maka ini mengkonfirmasi bahwa perang melawan terorisme itu sesungguhnya hendak memerangi Islam, hendak memerangi ulama kami, dan tentu saja kami tidak ridho. Takbir! Allahu Akbar! Itu saja sebagai pengantar bahwa KPAU sebagai organisasi yang ada di tengah-tengah umat memberikan satu pandangan-pandangan keumatan agar umat ini benar-benar dalam satu naungan persaudaraan, sekaligus memberikan advokasi pada masalah-masalah keumatan agar umat ini menjadi tercerahkan, agar umat ini paham posisinya, paham mana lawan, mana kawan, dan paham bagaimana menghadapi situasi di negeri yang benar-benar tidak berpihak kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya seluruh penduduk bumi termasuk di negeri ini, di Indonesia, termasuk saudara-saudara kita yang di Papua, menerapkan syariat Islam, membagi kepemilikan itu menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, dan seluruh tambang emas yang ada di Papua dikelola oleh negara, dan mengikuti syariat Islam diharamkan kepada individu, korporasi, baik asing ataupun asing, baik itu Inggris, Prancis, Amerika, Cina. Tidak boleh mengelola tambang yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambang tadi adalah milik bersama, al-milkiyatul amah, public property, yang dalam syariat Islam harus negara yang mengelola, dan manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat baik untuk fasilitas umum, layanan masyarakat, dan juga bahkan dalam bentuk natural barang tambang untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sifatnya basic, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka insya Allah barokah kita. Kekayaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di negeri ini dan di negeri kaum muslimin lainnya akan menjadikan umat Islam ini dan umat manusia secara umum sejahtera. Karena itu sesungguhnya saudara-saudara yang ada di Papua dan juga di negeri ini, juga di negeri kaum muslimin lainnya, sebenarnya punya musuh yang sama, yakni ideologi kapitalisme. Kapitalisme penjajah inilah yang ditawarkan, yang dijajakan oleh Amerika, yang menyengsarakan baik masyarakat Papua juga rakyat Indonesia secara umum. Karena tambang-tambang di negeri ini bukan hanya di Papua, bukan hanya emas Papua, juga termasuk batu bara, juga tambang besi, intan, mangan, dan seluruh tambang-tambang, termasuk tambang batuan andesit yang ada di desa Wadas di daerah Purworejo,
Ini mau dikelola oleh swasta, mau dikuasai oleh individu yang sebenarnya ini semuanya adalah milik bersama yang sebenarnya seluruh umat manusia itu berserikat. Al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Tapi ini semua dikelola dengan ideologi kapitalisme sekuler, di mana yang punya uang dia yang bisa nambang, yang punya uang dia yang bisa punya batu bara seperti Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi dalam Islam sesungguhnya semua tambang-tambang ini harus dikelola negara dan dikembalikan pada rakyat. Maka masalah atau akar masalah konflik di Papua itu adalah masalah ketidakadilan, dan ketidakadilan itu sumbernya adalah sistem kapitalisme. Takbir. Allah. Karena itu sungguh tidak ada jalan lain untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua dan juga negara Indonesia dan seluruh negeri kaum muslim lainnya kecuali dengan menerapkan sistem yang adil, bukan ideologi sekuler kapitalisme, yakni sistem Islam. Yang kedua, saya ingin bertanya pada Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jika pada kesempatan yang lalu Saudara menyatakan pendekatan defensif diterapkan guna menghindari korban sipil atas keganasan teroris OPM, maka hari ini saya bertanya, teori apa lagi yang hendak Saudara sampaikan? Dalih apalagi yang hendak Saudara sampaikan? Karena hari ini sudah ada 8 rakyat sipil yang menjadi korban. Bahkan mereka sedang menjalankan pekerjaan bukan terkait dengan konflik yang ada di Papua. Mereka hanya kerja. Kami tunggu. Dan saya juga bertanya kepada Saudara Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda ingin berdalih ini adalah kewenangan Panglima lagi atau tindakan apa? Sekali waktu Anda ngepost di Papua, jangan hanya joget-joget dangdut bikin album, jangan hanya diskusi di forumnya Deddy Corbuzier, ngepost di OPA agar Anda tahu bagaimana penderitaan dari prajurit-prajurit Anda, bagaimana beratnya tugas negara yang diemban oleh prajurit-prajurit Anda yang ada di garis depan. Dan tentu saja kepada Pak Jokowi selaku Panglima tertinggi di negara ini, sampai berapa lagi korbannya, Pak? Yang di Papua korbannya sipil, tentara, dan polisi. Yang di luar Papua korban teror. Umat Islam, ulamanya dituduh teroris. Anda justru mempersoalkan pengajian yang radikal. Sekarang ada OPM. Apa yang Anda lakukan terhadap OPM? Yang jelas-jelas teroris, yang jelas-jelas membunuh. Jangan sibuk ngurusi grup WhatsApp. Sudah ada yang ngurus grup WhatsApp, sudah ada adminnya. Dan tidak perlu ngintip-ngintip. Minta saja jadi anggota grup WhatsApp kepada admin, pasti disetujui. Dan terakhir kepada kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah wujud pembelaan kita, advokasi kita kepada urusan keumat. Dan inilah wujud persaudaraan kita kepada sesama saudara muslim. Bagaimana disampaikan tadi, kita tidak boleh ya merasa bahwa kita aman karena itu bukan dari kelompok kita, yang ditangkap diterorikan bukan dari organisasi kita. Jadi Pak Rahmat tadi menyatakan kalau itu yang terjadi, lama-lama kita juga kena. Karena itu kita harus mengikat persaudaraan karena Islam, bukan karena organisasi. Karena akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah saudara dan wajib kita bela. Takbir. 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 Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan rilis malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi